kelas 11 IPA metodis 5. Saya akan perkenalkan kali ini tentang turunan kedua dan turunan Kn. Ya, jadi turunan kedua ini secara khusus nanti akan kita pelajari di bagian berikutnya tentang kegunaan turunan, mengevaluasi fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum atau nilai minimum dengan uji turunan kedua. Nah, kalau turunan pertama simbolnya kan Y aksen atau F aksen X atau DY per DX atau DFX per DX. Kalau turunan kedua simbolnya Y2 aksen atau F2 aksen X atau D kuadrat Y per DX kuadrat. Hati-hati ya. D kuadrat Y per DX kuadrat itu tidak sama dengan DY per DX kuadrat. Nah, kalau DY per DX kuadrat itu artinya turunan pertama pangkat 2 kan. Jadi penulisan D kuadrat Y per DX kuadrat itu adalah penulisan untuk turunan kedua. Jadi hati-hati ketika membaca simbol-simbol matematika yang digunakan. Atau boleh juga D kuadrat Fx per Dx kuadrat. Mudah saja sebenarnya, turunan kedua ini adalah turunan pertama diturunkan lagi. Kalau turunan ketiga, turunan kedua diturunkan lagi. Jadi kalau ini soalnya Y sama dengan 3x kuadrat, maka Y aksen adalah 12x pangkat 3. Kemudian kalau ditanya Y2 aksen atau turunan keduanya adalah 36x pangkat 2. Kalau ditanya Y3 aksen turunan ketiganya berarti 72x. Kalau ditanya turunan keempatnya adalah 72. Ya, turunan kelimanya adalah 0 ya. Tapi biasanya jarang sampai mencari turunan kedua, ketiga, keempat, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Biasanya di SMA kita hanya sampai menguji sesuatu itu baik nilai maksimum minimum sampai uji turunan kedua. Nah, atau contoh kedua, GX-nya 2 kurang 3X pangkat 3. Untuk mencari turunan pertamanya ini kan kita menggunakan aturan rantai G aksen X. Berarti 3 kali 2 kurang 3X pangkat 2. Kalikan dengan turunan yang di dalam minus 3. Kita rapikan sebentar. 3 kali minus 3 minus 9 kali 2 kurang 3x pangkat 2. Inilah turunan pertamanya. Turunan keduanya G2 aksen X adalah, turunkan lagi dengan aturan rantai 2 kali minus 9 ini kan 2 kali minus 9 minus 18 kali 2 kurang 3x kurangi pangkatnya 1 kalikan dengan turunan yang di dalam minus 3 lagi ya. Nah, kemudian minus 18 kali 3 adalah 54 kali 2 kurang 3x. Nah, kalikan saja nanti ke dalam. Nah, cara menulis ini gimana? Tadinya salah satunya D kuadrat GX per DX kuadrat. Itulah 54 kali 2 kurang 3x. Nah, kemudian contoh ketiga. Ini kan U per V. Oke, ini U per V. Nah, yang kita lakukan adalah Y aksen dulu. Atau saya buat DY per DX. Biar kita familiar dengan simbol-simbol yang digunakan di dalam matematika. DY per DX adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Begitu ya. Berarti U aksen. Ini U-nya, ini V. Turunan U 2X kali V X tambah 1 kurang V aksen. Turunan dari X tambah 1, 1 kali U X kuadrat kurang 1 per V kuadrat. Berarti X tambah 1 kuadrat. Oke, boleh kita rapikan sebentar. DY per DX sama dengan ini 2X kali X kan 2X kuadrat kurang X kuadrat X kuadrat. Oke, 2X kali 1 2X. Kemudian yang ada konstanta min 1 kali min 1 tambah 1. Oke, sudah benar itu sepertinya ya. Baik. Nah, kemudian yang penyebutnya boleh kamu pangkat 2 pun boleh, tidak pun boleh. Kemudian yang ditanyakan D kuadrat Y per DX kuadrat, turunan kedua. Berarti kamu pakai lagi U per V. U-nya ini. Berarti U-nya adalah turunan
U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Turunannya adalah 2X tambah 2 kali U. U-nya X tambah 1 kuadrat. Kemudian kurang V aksen. Turunan dari 2 kali X tambah 1 kan pakai aturan rantai boleh, penguraian boleh. Aturan rantai aja ya. Turunan dari ini adalah 2 kali X tambah 1 pangkat 1 kali turunan yang di dalam. 1 kali U. U-nya tadi apa? Ini. X kuadrat tambah 2X tambah 1. Oke, per ini lagi pangkat 2 V kuadrat. Kan itu tadi V kuadrat. Berarti X tambah 1 dikuadratkan lagi pangkat 2 ini menjadi pangkat 4. Oke. Baik, tinggal merapikan. Ini kan keluarkan 2. Tinggal X tambah 1 kali X tambah 1 pangkat 2 kurang 2 kali X tambah 1. Ini kan X tambah 1 pangkat 2 juga ini. Oke, benar ya, X tambah 1 pangkat 2 kalau kita faktorkan ya. Per X tambah 1 pangkat 4. Ini X tambah 1 pangkat 3, ini X tambah 1 pangkat 3, ini X tambah 1 pangkat 4. Pangkat 3-nya habis, supaya ini pangkat 1. Jadi di atas 2 kurang 2 jadinya 0. 0 per berapapun 0. Tapi nanti kalau ada salah berhitung, kamu perhatikan juga apakah memang setelah kita cari hasilnya menghasilkan nilai turunan keduanya 0 ya. Baik, kita tinggalkan turunan kedua, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu penyelesaian limit aljabar berbentuk tak tentu ya. Nah, ini sebenarnya menarik sekali. Yang kita pelajari kali ini adalah bagaimana menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan turunan, tetapi untuk kasus di mana terjadi bentuk tak tentu. Ya, jadi ini cara turunan ini adalah digunakan jika terjadi bentuk tak tentu. Sehingga langkah yang harus kamu lakukan selalu harus uji limit atau tes limit. Nah, karena jenis bentuk tak tentu yang kita temukan kali ini adalah bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi yang kita lihat jenis limitnya adalah bentuk pecahan. Maka dalil L'Hopital, misalkan f dan x merupakan fungsi-fungsi yang dapat diturunkan atau memiliki diferensial pada setiap titik dalam sebuah interval terbuka I. Nah, jika limit x menuju a fx per x gx ya, hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, tak hingga per tak hingga ini biasanya kalau limit x menuju tak hingga yang akan kita pelajari di kelas 12 nanti. Maka limit x menuju a fx per gx adalah limit x menuju a dari turunan pertamanya, kemudian substitusi nanti turunan pertamanya dengan a. Oke. Atau pun kalau nanti setelah diturunkan ternyata terjadi lagi 0 per 0, lakukan lagi turunan, buat lagi turunan kedua. Setelah dapat turunan kedua, substitusi x a. Supaya lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi ulangi terus menerus sampai tidak ada lagi terjadi bentuk tak tentu ya. Mau sampai turunan ketiga pun boleh. Nah, misalnya ini, limit x menuju min 1 dari x kuadrat per x tambah 1. Kalau tes limit atau uji limit kan tinggal substitusi. Berarti hasilnya adalah min 1 kuadrat kurang 1 per min 1 tambah 1. Hasilnya min 1 pangkat 2 kan 1. 1 kurang 1, 0. Min 1 tambah 1, 0. Bentuk tak tentu. Biasanya kan kalau kita di pertemuan sebelumnya melakukan apa? Faktorkan soalnya ini. Kita lakukan begini kemarin. Limit x menuju min 1, yang pembilang kita faktorkan menjadi x kurang 1 kali x tambah 1. Paham ya, mencari faktornya ini adalah bentuk begini ya. Jangan ada sebelah sifat lagi tidak tahu. Per x tambah 1. Nah, kita coret, lalu substitusi. Oke.
X-nya ganti dengan min 1. Min 1 kurang 1 hasilnya minus 2. Nah, tanpa memfaktorkan juga bisa kita selesaikan dengan aturan L'Hopital, yaitu dengan menggunakan turunan. Tetapi hati-hati, ketika kamu menggunakan turunan, kamu jangan menggunakan U per V. Jadi kan ini bentuknya pecahan U per V. Tetapi kan ini bukan persoalan turunan. Ada di sebelah kiri ini kata limit X menuju min 1. Jadi jangan turunkan ini dengan cara U per V. Ya, yang kamu lakukan adalah turunkan di atas, turunkan di bawah secara tersendiri-tersendiri. Turunan di atas adalah 2X. Turunan yang di bawah, turunan dari X kan 1. Turunan dari 1, 0. Lalu setelah dapat turunannya, substitusi X dengan minus 1. 2 kali minus 1 per 1 tentunya hasilnya minus 2. Sama. Biasanya para siswa kalau diperoleh bentuk tak tentu di persoalan limit, 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga, mereka akan memilih menggunakan cara turunan. Tetapi jangan cepat-cepat menggunakan turunan. Kamu selalu harus tes limit dulu ya. Contoh kedua, kita tes limit dulu ya. Tes limit kan cukup mudah, tinggal substitusi aja. Kemudian 3 pangkat 3 27 kurang 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. Kurang 4 kali 3, 12. Tambah 3 per 3 kurang 3. Memang kan kalau mencari limit tinggal mensubstitusi. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan 27 kurang 18 kan 9. 9 kurang 12, 3. 27 kurang 18 kan 9. 9 kurang 12, minus 3. Minus 3 tambah 3, 0. Per 3 kurang 3, 0. Ini kan bentuk tak tentu. Maka apa yang kita lakukan? Boleh dengan cara bagi suku banyak ini dengan ini. Tetapi kan kamu belum belajar membagi suku banyak. Kita masih akan belajar itu nanti di matematika peminatan. Untuk mencari faktor yang ini. Ya. Kita gunakan aja aturan L'Hopital. Jadi limit X menuju 3, kita masih menggunakan kata limit X menuju 3. Kita tidak menulis limit X menuju berapapun ketika sudah substitusi. Di sini kan belum substitusi ya. Baik, kita turunkan yang pembilang. Berarti 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 per turunan dari penyebut 1. Lalu kita substitusi 3 sama dengan, lalu kita substitusi X3 ya. 3 kali 3 pangkat 2 kurang 4 kali 3 kurang 4 per 1 ya. Oke. 3 pangkat 2 9, 9 kali 3 27. Kemudian 27 kurang 12 15, 15 kurang 4 11. Jadi hasil limitnya ini 11. Ya, kemudian di contoh ketiga. Misalnya ini, limit X menuju 0 dari X kurang 4 per X kuadrat tambah 5X tambah 1. Uji aja limit, tes limit ya. Berarti 0 kurang 4 per 0 kuadrat tambah 5 kali 0 tambah 1. 0 kurang 4 minus 4 per 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1 hasilnya minus 4. Jangan buru-buru langsung turunkan karena jawaban yang benarnya yang ini. Karena kalau kamu turunkan ini, jadinya kan begini. Limit X menuju 0, turunan dari X kurang 4, 1. Turunan dari penyebutnya adalah 2X tambah 5. Kemudian kamu substitusi 0, 1 per 2 kali 0 tambah 5. 0 tambah 5, 5, 1/5. Ini salah. Yang benarnya adalah hasil pekerjaan seperti ini, hasil substitusinya. Ya, jadi jangan buru-buru untuk menurunkan. Ada bentuk pecahan seperti ini, lalu kemudian kamu cari limitnya, buru-buru kamu turunkan ya. Enggak boleh begitu, kamu harus selalu tes limit dulu. Nah, kemudian nomor 4. Nah, ini kan kita tes limit dulu, berarti 0 kuadrat per 1 kurang akar dari 1 tambah 0 kuadrat. Hasilnya 0 per akar 1 tambah 0 kan 1. Akar 1 kan 1. 1 kurang 1, 0. Ini kan bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu kita lakukan rasionalisasi. Kita rasionalkan penyebutnya ini. Kalikan dengan sekawanan penyebut di pembilang dan penyebutnya nanti. Ya. Nah, tetapi kita boleh juga melakukan dengan cara turunan.
Kita lakukan dengan cara dalil Hospital tadi. Berarti kita rapikan dulu soalnya. Ini kita buat pangkat setengah supaya bisa kita lakukan nanti aturan rantai. Nah, kemudian sama dengan limit X menuju 0 dari turunan dari pembilang adalah 2X per turunan dari 1 0. Turunan dari ini pakai aturan rantai min setengah, ini kan min setengah kali 1 tambah X pangkat 2, kemudian turunan pangkatnya kurang 1, begitu ya. Ulangi, setengah kali min 1 kan min setengah kali 1 tambah X pangkat 2 kurangi 1 pangkatnya kan setengah kurang 1 min 1 kali turunan yang di dalam. Turun dari 1 tambah X kuadrat kan 2X. Oke, sementara ini habis. Oke, kemudian ini pun habis. Boleh. Oke. Nah, kemudian tinggal substitusi 2 per, di sini minus ya. Minus, kemudian minus 1 tambah 0 pangkat 2 pangkat min setengah. Sama dengan 2 per minus 1 tambah 0, 1 pangkat berapapun 1. Berarti hasilnya minus 2. Nah, kemudian nomor 5, limit X menuju 7 dari fungsi ini. Kita tes limit dulu, tes limit. Kita substitusi berarti 1 per akar dari 2 tambah 7 kurang 1/3 per, kemudian 7 kurang 7 ya. Oke, kita lihat 2 tambah 7 kan 9, akar 9 3, berarti di pembilang 1/3 kurang 1/3 0, 7 kurang 7 0, bentuk tak tentu. Nah, kalau mengerjakan ini dengan cara sebelumnya kan operasikan dulu yang pembilang, kemudian kali silangkan, nanti kemudian kalikan penyebutnya dengan ini. Kemudian boleh kamu lakukan teknik merasionalkan. Tetapi dengan dalil L'Hopital ini lebih mudah untuk kita kerjakan. Kita lakukan begini. Limit X menuju 7, kita rapikan dulu soalnya. Ini kan 1/2 tambah akar 2 tambah X, ini bisa kita buat begini. 2 tambah X pangkat min setengah. Kita naikkan ke atas ya, karena 1 per. Jadi min setengah jadinya kurang 1/3, biarkan aja karena dia sebuah konstanta. Turunan dari konstanta kan 0 juga nanti. Per X kurang 7. Lalu kita turunkan dulu. Di sini belum diturunkan ya. Di sini ini hanya mengubah bentuk soal. Kita turunkan ini pakai aturan rantai min setengah kali 2 tambah X pangkat min setengah kurang 1 kan min 3/2. Paham ya? Min setengah kurang lagi 1 kan min 1/2. Lalu kali turunan yang di dalam. Turunan dari 2 tambah X kan 1. Turunan dari 2 0. Turunan dari X 1, baru kurang turunan dari 1/3 kan 0, saya buat tetap kurang 0, turunan dari X 1, baik turunan dari 7 0, baik. Kemudian tinggal substitusi saja, min setengah kali 2 tambah 7 pangkat minus 3/2 kurang 0, tidak usah ditulis, per 1 pun tidak usah ditulis. Nah, kalau kamu mau merapikannya begini, perhatikan, min setengah. Oke, ini ke bawah buat 2 tambah 7 kan 9. Atau boleh sih begini. Oke, seperti ini tadi, min setengah kali ini 9 pangkat min 3/2. Jadi hasilnya min setengah kali 3 ini kan 9 ini kan 3 pangkat 2 pangkat min 3/2. Ini coret. Hasilnya min setengah kali 3 pangkat min 3. Atau 3 pangkat min 3 kan min setengah kali 3 pangkat min 3 kan 1/3 pangkat 3 atau 1/27, berarti minus 1/27 kali 2 kan 54. Berarti hasil limitnya ini adalah minus 1/54. Saya pikir sih cukup sederhana sebenarnya untuk kamu pahami, atau kita tambahi lagi soalnya. Oke, misalnya ini udah saya buat ada beberapa soal lagi, 2 soal lagi. Nah, kita tes limit berarti
eh, ini 3 kurang akar dari 2 kali 3 tambah 3 per 9 kurang 3 pangkat 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9. Akar 9, 3. 3 kurang 3, 0. 3 pangkat 2 adalah 9. 9 kurang 9, 0. Bentuk tak tentu. Maka menyelesaikan ini adalah limit X menuju 3. Kita ubah dulu soalnya supaya mengerjakan ini lebih mudah dengan aturan rantai. Waktu menurunkan ini jadi pangkat setengah per 9 kurang X kuadrat. Kemudian kita turunkan, tetap tulis kata limitnya karena kita belum substitusi. Turunan dari X adalah 1 kurang, ini aturan rantai, setengah kali 2X tambah 3 pangkat min setengah kali turunan yang di dalam kan turun dari 2X 2, turun dari 3 0 per ini 9 kurang ini ya, turunan 9 0, turunan dari min X kuadrat adalah minus 2X. Paham ya? Nah, sementara ini coret, boleh? Bisa. Nah, tinggal substitusi. 1 kurang 2 kali 3 tambah 3 pangkat min setengah per min 2 kali 3. Oke, seperti itu. Hasilnya 1 kurang 2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 pangkat min setengah. Oke, per min 2 kali 3 min 6. Hasilnya 1 kurang 9 ini kan 3 pangkat 2 pangkat min setengah per minus 6. Coret-coret. 1 kurang 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 kan sepertiga per min 6. 1 kurang sepertiga adalah 2 per 3 per minus 6. Hasilnya adalah minus, ini coret, sederhanakan bagi 2, 1 bagi 2, 3. Sepertiga dibagi minus 3 adalah minus 1 per 9. Oke, satu contoh terakhir karena ini terkait dengan modifikasi soal. Katanya limit dari fungsi ax kuadrat tambah bx tambah 3 per x kuadrat kurang 2x kurang 3 untuk x menuju 3 hasilnya 5 per 4. Kira-kira berapalah nilai a tambah b? Nah, anggapan kita yang pertama adalah bahwa telah terjadi bentuk tak tentu ketika disubstitusi X sama dengan 3. Nah, jadi waktu tes limit terjadi 0 per 0. Karena di penyebut pun kan 3 pangkat 2, 9. 2 kali 3, 6. 9 kurang 6, 3. 3 kurang 3, 0. Seandainya ini bukan 0, hasilnya ini pasti bukan 5 per 4. Karena setiap bilangan dibagi 0, mestinya jawabannya tak hingga. Tetapi jawabannya di sini tak hingga. Kan tes limit kan uji X-nya ini baik ke pembilang maupun ke penyebut. Ketika kita uji di penyebut, ternyata menghasilkan 0. 3 pangkat 2 kurang 2 kali 3 kurang 3. Sehingga tes limit gagal. Tes limit gagal ketika kita substitusi X sama dengan 3. Karena di ujung disebut hasilnya 5 per 4, bukan tak hingga. Seandainya tak hingga, ya tinggal substitusi aja 3-nya. Nah, waktu tes limit di pembilang dan penyebut berarti A kali 3 kuadrat tambah B kali 3 tambah 3 hasilnya 0. Baik di pembilang maupun di penyebut hasilnya 0. Saya tidak komentari lagi penyebut karena saya butuh nanti nilai A dan B. Kemudian 3 pangkat 2, 9. 9 kali A, 9A. Tambah 3B sama dengan minus 3 atau tambah 3 sama dengan 0. Boleh kita sederhanakan bagi 3 berarti 3A tambah B tambah 1 sama dengan 0. Udah paham tadi kenapa 0 ya? Karena waktu tes limit terjadi 0 per 0. Jadi sehingga kita substitusi X3 ke pembilang 0, ke penyebut pun 0. Kita sudah buktikan tadi ini 0. Oke. Nah kemudian ketika terjadi 0 per 0, ketika terjadi, saya buat kata ketika terjadi bentuk tak tentu, apa yang kita lakukan? Berarti turunkan pembilang dan penyebut di operasi limitnya. Berarti limit X menuju 3, turunkan 2AX, betul ya?
turunannya tambah B, turunan 3 kan 0, per turunan penyebutnya 2X kurang 2, oke, baru dia menghasilkan 5/4 setelah kamu substitusi 3. Oke, kita substitusi 3, nanti kan kalau kita turunkan baru kita substitusi X-nya, 2A kali 3 tambah B per 2 kali 3 kurang 2. Nah, inilah setelah hasil substitusi menghasilkan 5/4. Kita rapikan, 2 kali 3, 6A tambah B per 2 kali 3, 6 kurang 2, 4. Sama dengan 5/4. Boleh kita coret. Jadi 6A tambah 5, 6A tambah B sama dengan 5. Ini tadi persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Saya tulis ulang persamaan pertama. 3A tambah B sama dengan -1. Boleh ya. Persamaan kedua, 6A tambah B sama dengan 5. Operasi kurang. Oke, operasi kurang. 6A kurang 3A, 3A, B kurang B 0, 5 kurang 1 adalah 6. A sama dengan 2, 6/3, 2. Kita cari B-nya ke sini pun boleh. Kemudian 6 kali 2 tambah B sama dengan 5. B sama dengan 5 kurang 12. Betul ya? B sama dengan -7. Yang ditanya apa? A tambah B. A tambah B sama dengan 2 tambah -7 adalah -5. Oke, paham ya bagian yang terakhir ini ya? Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.